Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Apa, Boy? Ngomong, Boy. Enggak, itu kan lagi rame tuh kemarin tuh masalah perselingkuhan gitu kan. Terus? Banyak dan banyak banget gitu. Viral. Iya, nggak cuma satu dua orang kan. Hmm. Nah itu aku mau nanya kenapa sih penyebabnya laki-laki itu selingkuh? Kalau dari kamu sendiri, apa kan kamu udah tahu jawabannya pasti. Apa? Satu? Ya, Apa? ya nggak tahu. Satu, suami yang disakiti oleh istri. Ya, ketidaknyamanan suami terhadap istri. Misal tapi kenapa istrinya harus suka selingkuh? marah-marah di rumah, ya nggak menjaga adabnya sama suami, nadanya tinggi, ya Set itu set. bisa jadi alasan. Tapi ya kenapa harus selingkuh? Ya nggak Ya, untuk bener lah. selingkuhnya salah, tapi kan paling nggak ada penyebabnya. Nah, ini yang kita Oke. bahas. Penyebabnya itu apa? Satu itu, Tuh istri yang seperti itu. iya, sikap istri. Ini juga nggak bisa disalahin satu pihak si suami selingkuh, tapi harus saling melihat dua sisi. Mungkin ya penyebabnya Satu menurut istri kamu. yang nggak baik sama Kurang suami, baik ya nggak sikapnya. melayani dengan baik. Yang kedua, Oke. ya, kedua ini suami yang nggak bisa menundukkan pandangannya atau syahwatnya ketika di luar rumah. Itu jadi penyebab juga, ya, matanya jelalatan, kemudian bisa suka berkumpul, ya. Itu jadi pemicu tuh sama teman kerjanya, komunitasnya, sama cewek-cewek gitu. Ya, yang ketiga nih, ya, poin utamanya, si suaminya itu apa? Nah, kamu gimana dari kamu laki-laki? Biasanya laki-laki tuh kenapa sampai melirik cewek lain gitu padahal dia punya Yang istri? ketiga, ada sosok perempuan yang memancing itu, memberikan kesempatan itu gitu. Jadi ada pihak ketiganya gitu. Jadi misal pihak ketiga perempuan ini lebih nyaman ngasih, kalau ngomong tuh hal lembut gitu, baik, ngasih perhatian, itu bisa jadi akhirnya masuk ke dalam perangkap syaitan, jadilah perselingkuhan. Jadi yang pertama pihak istri, kedua laki-lakinya tidak menjaga pandangan dan menjaga dirinya, ketiga ada pelakor, disitulah masuk akhirnya. 3 poin ini menjadi penyebab perselingkuhan gitu. Gimana kalau seorang perempuan akhirnya menemui suami yang berselingkuh, apakah bahagia atau bangga atau Mana ada yang bahagia? siapa tahu kan, aku bangga suami gue dia selingkuh, dia laku akhirnya kan, siapa tahu laku gitu kan. Ya kalau apa aku kalau aku pribadi, Iya, ya kalau itu kamu suatu enggak. hal yang memalukan lah, yang nggak Aib ya? bangga lah, Aib ya? iyalah kayak Aib ya. ya ngapain selingkuh kalau misalnya emang aku misalnya contoh nih aku misalnya nggak baik sikapnya, itu kan yang bisa diomongin. Kalau misalnya aku udah diomongin tapi tetep nih, ya udah maksudnya pisah aja, cerai dengan baik-baik, atau kamu mau poligami, ya berarti jangan selingkuh lah. Kan di Islam juga udah ada banyak pilihan yang maksudnya lebih baik Jadi gitu. solusi. Iya jadi solusi. Nah, berarti solusi pertama adalah agama. Nah, tadi kan penyebab ini kita solusinya nih. Yang pertama adalah pemahaman tentang agama yang baik. Nah, ini model utama nih. Jadi bukan hanya takut sama istri tapi takut sama Allah. Bukan hanya takut sama mertua, ya, tapi takutnya sama Allah gitu. Jadi mereka nggak ngelihat pun Allah melihat, jadi mereka menjaga. Yang pertama itu dulu solusi pertama. Yang kedua komunikasi, tadi disebutkan kan. Aku nggak suka kalau kamu tuh nadanya tinggi gitu di depan aku. Aku ngerasa direndahin. Itu komunikasi tuh. Terus pihak istri harus dengan kepala dingin, jangan emosi-emosian, teriak-teriakan. Gitu. Jadi yang pertama agama, fondasi utama. Makanya ketika mau menikah itu bekal yang terbaik, salah satunya ya, itu bekal sebagai suami yang siap menjadi imam. Imam dalam rumah tangga ya, bukan hanya imam sholat. Jadi harus dibekali apa aja hak dan tanggung jawab, termasuk juga istri, apa aja yang bisa dilakukan, apalagi yang nggak boleh dilakukan gitu. Dibekalin tuh. Makanya banyak sekolah-sekolah parenting kan sekarang, terutama basicnya agama. Sekolah apa? Nubuah.
pendidikan nubuah di Ustadz Akbar dan Ustazah Diana Aro. Untuk bisa ikut kelas itu tuh Masya Allah. Gitu, dan beberapa kelas Pendidikan lainnya. nubuah. Komunikasi, terus ketiga apa lagi ndak? Kalau udah gitu. Ya kalau Komitmen kali ya. misalnya memang laki-lakinya nggak bisa menjaga pandangan atau nggak bisa menahan nafsunya Ya, itu, syahwatnya. ya solusinya adalah nikah. Nikah lagi, poligami. Nah, tapi kalau bisa ya ngobrolin dulu sama istri pertama biar Ridho biar nggak? kalaupun maksudnya gini loh, biar lebih ke nggak ada kayaknya masalah di kemudian hari. Itu sih maksudnya, daripada tiba-tiba tahu nih, misalnya tiba-tiba aku tahu ini gitu kan dari orang lain, itu kan lebih menyakiti hati sih. Ya, dengan catatan sekali lagi dia harus siap adil dulu. Iya. Maksudnya agamanya baik kan gitu ya. Kalau agamanya udah baik, dia syahwatnya tinggi, istrinya ternyata belum bisa memenuhi itu, maka bisa tuh solusinya nikah lagi. Tapi dengan resiko-resiko yang ada, harus adil gitu ya. Secara perhatian, nafkah lahir batin dan seterusnya. Tapi kebanyakan biasanya perempuan Nggak mau. Kenapa perempuan itu nggak mau kalau suaminya nikah lagi? Coba. kamu mau nikah lagi? Jawab itu dulu. Kamu mau nikah lagi? Enggak, itu jawab dulu. Kenapa aku perempuan nanya itu? dulu, Hah? kamu mau nikah lagi? Kalau aku sih enggak. Ayo. Cukup satu. Itu. Satu di sini, satu di sana, satu di Enggak. Kenapa? Sekarang kamu jawab. Kenapa perempuan enggak rela kalau suaminya nikah lagi? Padahal suaminya kan ganteng. Aku nggak, ya kalau aku pribadi sih, dulu sebelum aku tahu belajar agama, aku ya mencak-mencak. Maksudnya kayak, kenapa gitu, ngomong-ngomong gitu kan. Pokoknya nggak Tapi boleh. setelah belajar agama, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak apa-apa gitu. Ternyata poligami nggak semenyeramkan itu gitu. Tapi kalau misalnya bisa, kalau aku nih, kamu tanya, misalnya kamu nih, misalnya kamu mau poligami gitu, kamu tanya dulu sama aku, komunikasikan dulu, obrolin dulu sama aku. Obrolin dulu. Terus kenapa? Aku tanya. Aku mau. Tanya, kenapa mau poligami gitu? Aku ada kurang apa, salah apa? Aku mau tahu itu dulu nih, pertama evaluasi, apakah karena memang kekurangan dari aku sehingga kamu butuh sosok lain, atau memang ternyata enggak kok, kamu udah baik gitu kan, udah cukup, tapi memang aku butuh ini aja misalnya yang lain gitu. Nah itu aku pengen tahu itu dulu. Jadi buat evaluasi diri aku, ternyata selama ini aku belum baik jadi istri. Aku perbaiki lagi gitu. Tapi kalau misal nih, mohon maaf, suaminya misal libidonya tinggi, hypersex gitu misal ya kan, misal aku lah ya kan, hypersex gitu, setiap hari seharinya tuh pengennya 5 kali itu berhubungan. Gak apa-apa. Ya akunya kan gak apa-apa maksudnya. Kamu gak apa-apa? Aku enggak bukannya enggak. Kenapa? Ini kan misalnya Kalau aku ngeluh ya udah gitu. Tapi kalau aku akhirnya nggak boleh nikah lagi aku. Tapi kalau aku nggak ngeluh kan ya nggak usah ngapain. Oh, selama kamu bisa melayani sehari 5 kali itu. Makanya aku tanya dulu, kenapa kamu mau poligami? Iya, misal aku syahwatku mau oh ya udah, kalau mau tiap hari, tiap jam, tiap apa ya udah ya. Oke. ya nggak, kalau menurut aku kalau itu aku nggak. Ya, berarti itu, tapi kemungkinan kalau kamu gempor gitu kan, aku mau ngurus anak dulu, mau ngini anak dulu. Karena realita itu loh. Kan aku udah capek, ya Allah. Masa ini terus sih, aku mau ini dulu. Nah, itu baru bisa. Bisa dong. Kan ya Allah, yaudah kamu aku cariin istri. Iya itu kalau akhirnya milih. nih mentok bener-bener kayak harus nih. Ya. Entah aku itunya nggak sanggup, atau enggak mungkin aku tidak baik dalam sikap, atau misalnya atau yang lainnya aku nggak sanggup. Kamu nyerah di situ. Nyerah dalam titik itu boleh, tapi kalau bisa aku yang nyariin. Makasih ya, mau nyariin buat aku. Ya, aku nggak apa-apa nyariin. Tolong cariin yang bule. Bule petan. Bule buatan. Ya aku yang nyariin. Kenapa? Biar maksudnya aku kan juga pengen ketika aku punya apa sih istilahnya tuh kalau misalnya istri gitu. Adik madu gitu ya? Adik madu. Tarik gue. Punya adik madu tuh aku maunya damai. Maunya kenal gitu. Iya, kalau bisa kita jadi bestie gitu. Makanya kalau bisa aku yang nyariin. Iya, karena mau carinya yang janda apa yang perawan kamu biasanya? Kamu maunya yang mana? Ya terserah kamu. Kalau bisa perawan. Ya nggak apa-apa kalau itu orangnya baik gitu kan. Kasih ya. Pasangan terbaik aku.
Ya tapi nggak aku mau nikah lagi gitu. tapi dulu ada Apa tuh? dulu ada netizen kamu ya Allah. Apa Itu boleh nggak sih kita bahas ini? Apa tuh? Yang waktu kamu bahas masalah K-pop dulu, terus kan banyak tuh yang minta didampingi, dibimbing, Dicurhatin ya. diminta dibimbing sama Ustaz Fuad. Fuad. Katanya Ustaz Fuad. Nah, Padahal mau Fuad dulu aja. kan ada tuh kayak gitu kan. Ya. Cuma aku nggak terlalu inilah. Tapi ada satu orang yang itu tuh DM kamu pertama. Dia bilang aku lupa bahasanya, tapi yang aku ingat waktu itu di di follower 1 jutamu itu, dia bilang dia siap untuk dimadu sama kamu. Iya kan? Ada kan? Dan aku lihat ketika aku lihat itu Dan dia. yang tahu chat itu adalah kamu karena kamu yang buka. Iya, Aku nggak saat itu tahu. aku sering Kan kamu bukain. screenshot terus kirim ke WhatsApp ke aku. Nah, ini apa nih gitu kan? Aku sama sekali nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya, yang Oh, kamu lupa yang deh aku. bisa ngakses Iya, abis itu DM ku kan. aku lihat ini kenapa nih dia ngomong gitu, terus ternyata aku lihat yang aku lihat tuh dia bercadar dia. Dia Kata itu menjaga dirinya. ya tapi kenapa semudah itu, gampang. Berarti dia menjaga diri kali. Dia salah lah, rugi lah dia belum tahu khotbah siapa, maksudnya dia bukan ustadz, cari yang ustadz Memang aja bukan lah ustaz, mendingan. tapi khotbah menyebarkan kebaikan. Ya gitu. Nah kan gak dibalas sama kamu tuh. Iya. Terus gitu. Nah yang aku bikin kaget lagi, orang ini beberapa hari kemudian DM aku. Wow. Serius berarti dia, serius. Mungkin banyak. Izin ya ke kamu ya? Iya, banyak kalau misalnya nonton ini ya mungkin coba diulangin Mungkin lagi. dia udah sadar nih sekarang. Ya Allah, aku Fuad ternyata gini. Ya, DM aku gini, Mbak Arya, aku mimpi di Mbak Arya tuh setuju aku nikah sama Mas Fuad. Jadi ade madu Mbak Arya, aku nikah gitu-gitu. Oh dia cerita tuh. Terus? Gitu. Ya aku nggak bales, Gak dibales? nggak dibales. Sekarang Mau aku masih ada ngebales nomornya apa? nggak? DM coy, DM. Masih ada kon nama Kan Instagram, oh dulu nggak ada Instagram, terima kasih Instagram. udah hilang. Sudah dihilangkan akun itu. Itu banyak fitnah di situ. Silakan mungkin ada yang masih ingat boleh ketik di kolom komentar Boleh mengingatkan. diulang lagi jadi di rechat. DM ke aku Di lagi rechat. Ya gitu ada perempuan bercadar gitu. Iya. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau. Iya, berarti memang dulu tuh ada yang DM aku minta untuk dinikahin ya. Untuk jadi istri kedua gitu ya. Ya, beberapa orang sih banyak sih lumayan lebih dari satu. Tapi ya gitu ya. Itulah. Alhamdulillah suami nggak pernah buka-buka DM. Jadi kalau ngerasa itu chat dibuka, itu dibuka sama aku. Apa ya. Jadi memang aku nggak serajin itu. Iya. Tapi sekarang aku ngecek nggak ada yang DM lagi karena followersnya cuma berapa ya. Ya udah. Jadi hikmah lah ya. Dan aku juga nggak punya Instagrammu juga sekarang kan. Apa login? Kalau nggak login juga udah lama. Karena nggak penting Udah juga. nggak ada, cuma 1-2 itu juga. Apa Ben, segala kebusukan itu bakal itu kalau misalnya kamu berkhianat gitu kan, berkhianat itu insya Allah Allah akan bukakan. Karena Iyalah. jadi aku tuh Apalagi lebih ke aku nggak bisa nyembunyiin ketika kebohongan. merasa itu aku tuh kayaknya bukan gue harus deketin ke kamu, aku bukan deketin ke kamu tapi aku lebih deketin ke Allah. Jadi Allah yang ngebuka ini kalau laki gue kenapa-napa gitu kan, Allah yang ngebukain gitu. Betul. Biar Allah yang membukakan itu semua. Iya. Ya. Jadi tips juga tuh solusinya ketika mungkin deketin Allah khawatir dikecewakan sama pasangan, justru Yang kita deketin bukan makhluknya. ya, tapi apalagi kita penciptanya. ini Tom and Jerry kucing-kucingan gitu ya. Tapi udah lillahi ta'ala ya. Biar Allah kalau memang ada sesuatu yang perlu dibuka maka Allah yang akan membukanya gitu ya. Iya karena kan yang gue juga bukan milik aku, titipan. Iya. Jadi kalau kapan aja diambil sama orang lain, ya mungkin udah masanya habis di aku. Sisa dari Ya mungkin kamu habis itu. ampas dari aku gitu dong. Ya enggak lah. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Nah, fenomena selanjutnya itu adalah ketika ini Dana, aku mau dari tanggapan kamu gimana? Ketika pasangan kita tuh akhirnya selingkuh ya. Kemudian kita sebarkan aibnya ada Di sosial media. sosial media lah atau sebarin ke keluarga. Apa? Kalau dari kamu sendiri seperti apa? Setuju apa? Iya bagus sebarin aja biar semua pada tahu kebusukan kamu apa gitu. Enggak dong, aku kan dengerin nasihat dari Ustadz Ali. Gimana tuh gimana? Dari
Ya untuk hal seperti itu baiknya jangan disebar, dikomunikasikan ke keluarga, pihak keluarga. Terus kalau emang harus dimasukkan ke maksudnya ranah kepolisian ya udah diselesaikan dengan yang berwajib aja gitu, nggak usah sampai nyebar-nyebar ke sosial media. Itu kan jadi aib. Yang aku khawatirkan ketika dia sudah punya anak, itu anak kan sosial media tuh wow gitu kan. Jejak digitalnya kan Maksudnya terus kasihan ke ada. anak gitu. Oke lah kita punya masalah, kita saling merasa tersakiti, saling membenci gitu kan. Tapi kan kita punya anak yang itu dia nggak tahu apa-apa gitu, yang nggak bakal sedih banget lah kehilangan, udah dia kehilangan ayahnya gitu kan, atau kehilangan Tahu ibunya sosok pisah. ayahnya ternyata Terus sosok ayahnya begini gitu kan, terus ibunya ternyata yang nyebarin. Wah, serumit itu. Memang sih janganlah. Kalau itu terjadi ke aku pun mungkin aku berusaha untuk insya Allah keep tidak itu ya, keep ya. tidak menyebarkan. silent. Kalaupun emang harus pisah ya udah mendingan pisah. Kalau aku sih lebih baik pisah gitu. Udah selesai pisah masing-masing deh gitu. Kayak gitu. Oke guys, jadi itu ya. Karena memang Tapi mungkin karena sosial ini media karena enggak? nggak bisa nahan ya. Oh iya benar, emosional. Nggak bisa nahan dan dia Kemudian- nggak punya tempat atau sosok teman atau sosok keluarga atau ya tempat untuk mencurahkan itu sampai akhirnya, dan dia dulu merasa nyaman di sosial media karena banyak orang yang bakal ngedukung, Betul. karena bakal orang yang posting tentang misalnya disakitin atau apa tuh banyak tuh Langsung ngedukung ya. dari berbagai wilayah yang nggak Mama, kenal. Iya, bocah-bocah itu banyak remaja, dukung, dan itu kan ada rasa kayak secara psikisnya dia kan ngerasa satu penderitaan. bukan Kamu merasa menderita itu aku ikut merasakannya, jadi Iya, aku dukung kamu gitu. dan ya. yang memposting itu kan merasa lega atau merasa kayak merasa didukung Iya, gitu. didukung, banyak support, jadi kekuatan. Itu Memang di padahal- sisi lain ada positifnya, tapi negatifnya juga besar gitu. Itu tadi jadi fitnah ya. Anak-anaknya gimana nanti ya. Semoga Allah jaga lah yang sudah kesebar gitu. Ya baiknya Dan ini juga buat kita lah ya, semua. Jangan mudah untuk menyebarkan sesuatu yang emosional sifatnya di sosial media tuh. termasuk curhatan-curhatan ya, walaupun Curhatan. curhatan biasa gitu. Iya, kemudian emosi kepada orang, mencaci maki ya. Itu keep lah, nggak usah disebar. Nanti soalnya jadi bumerang buat kita. Karena begitu bahaya ya. Sosial media itu ngeri. Kalau udah gini, kalau sosial media itu kayak hampir kayak analogi singa. Kalau itu tuh sudah lepas dari lisan kita, ucapan itu lepas dari lisan kita, itu bisa menerkam yang mengucapkan itu. Jadi di ucapan itu kayak singa. Kalau dia sudah lepas dari kandangnya, dari kerangkengnya, maka dia bisa menerkam si Siapapun, pemiliknya. termasuk pemiliknya. Iya, bisa menerkam pemiliknya gitu. Tapi kalau singa itu masih dalam kandang kerangkengnya, ya kita keep silent, Jaga ya. maka kendalinya ada di kita. Biasanya itu karena emosi sesaat aja sih. Seringkali ketika orang curhat, ujung-ujungnya juga mungkin ya nyesel, akhirnya dihapus lagi. Tapi ya itu ketika sudah memutusnya dihapus lagi pun udah di screenshot sama orang, udah di save, udah disebarin lagi gitu. Makanya bahayanya situ. Ya, sekali lagi itu. Kita harus berhati-hati di media sosial ini. Zaman media sosial ini digital yang mudah aksesnya, maka mudah pula jadi fitnah untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.